Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Setelah gelar perkara dilakukan, polisi akhirnya menetapkan 4 tersangka dalam kasus penggelapan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Zeva Nyasara langsung dari Mabes Polri. Selamat malam Zeva, setelah keempat petinggi ACT ini ditetapkan sebagai tersangka, lalu apakah mereka langsung ditahan? Selamat malam Vera dan juga pemirsa. Setelah menetapkan petinggi ACT ini sebagai tersangka, polisi belum menahan para tersangka ini lantaran memang saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman atas kasus ini untuk menentukan apakah keempat petinggi ACT yang sudah menjadi tersangka ini akan ditahan atau tidak. Nantinya pihak kepolisian juga ini akan berkoordinasi dengan pihak PPATK untuk melakukan penelusuran atau audit aset dan juga audit keuangan dari ACT maupun dari keempat tersangka ini. Dan memang sebelumnya seperti yang telah diketahui, pihak Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri ini telah menetapkan 4 petinggi ACT sebagai tersangka atas kasus ini, di mana keempat tersangka ini yakni Ahyudin, Ibnu Hajar, Haryana Hermain, dan juga Nofriyadi Imam Akbari. Sebelumnya pihak kepolisian juga ini telah memeriksa sebanyak 26 saksi, di mana 5 saksi diantaranya ini merupakan saksi ahli, yaitu saksi ahli bahasa, saksi ahli ITE, 2 saksi ahli yayasan, dan 1 saksi ahli pidana. Dan dari hasil gelar perkara, penyidikan, dan juga pemeriksaan saksi, akhirnya Bareskrim Polri pun menetapkan keempat petinggi ACT ini sebagai tersangka atas tindak pidana penggelapan atau penggelapan dalam jabatan, dan atau tindak pidana informasi atau transaksi elektronik, dan atau tindak pidana yayasan, dan atau tindak pidana pencucian uang. Vera. Ya Zeva, bisa Anda jelaskan bagaimana peran dari masing-masing 4 tersangka ini? Baik Vera, tentunya keempat petinggi ACT yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini memiliki perannya masing-masing. Kita mulai dari Ahyudin. Ahyudin ini merupakan pendiri dan juga ketua pengurus Yayasan ACT pada periode 2019 hingga 2022. Di mana dari hasil penyidikan, Ahyudin ini mengungkapkan bahwa niatnya untuk mendirikan ACT awalnya ini untuk menghimpun dana melalui bentuk donasi, dan tahun 2015 bersama para petinggi dan juga direksi dari ACT, kemudian Ahyudin membuat surat keputusan bersama atau SKB, di mana dalam surat itu perihal pemotongan donasi sebesar 20-23% untuk kepentingan gaji dan juga biaya operasional dari yayasan. Lalu pada tahun 2020 kemudian Ahyudin membuat opini Dewan Syariah Yayasan ACT tentang pemotongan dana operasional sebesar 30% dari dana donasi. Kemudian Ahyudin juga ini menggerakkan Yayasan ACT untuk mengikuti program dana bantuan dari Boeing atau Boeing Community Investment Fund terhadap ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT610, di mana pada saat itu ACT mendapatkan dana dari Boeing sebesar 138 miliar rupiah, dan ACT pun ini hanya menyalurkan kepada ahli waris sebesar 103 miliar. Sisanya yaitu 34 miliar ini digunakan untuk kepentingan dari yayasan. Lalu yang kedua ada Ibnu Hajar, ini yang merupakan ketua pengurus ACT periode 2019 sampai sekarang. Ibnu Hajar ini juga menjadi direksi dari perusahaan yang berafiliasi dengan ACT. Lalu yang ketiga ada Haryana Hermain, di mana Haryana ini merupakan ketua pengawas ACT pada periode 2019 sampai 2022, di mana dirinya juga ini pernah menjabat sebagai presidium ACT yang memiliki tanggung jawab sebagai HRD, sehingga semua pembukuan ACT ini menjadi otoritas dari Haryana. Lalu yang terakhir ada Nofriyadi Imam Akbari yang menjabat sebagai anggota pembina ACT saat Ahyudin menjadi ketua Yayasan ACT. Pada dasarnya keempat tersangka ini
dari hasil penyidikan dan juga gelar perkara ini terbukti bahwa telah menggunakan dana donasi untuk keperluan pribadi dan juga untuk kepentingan biaya operasional Yayasan ACT dengan melakukan pemotongan dana donasi sebesar 20-30%. Dan atas perbuatannya tersebut, maka keempat tersangka ini pun dijerat dengan pasal berlapis, salah satunya yaitu pasal 3, pasal 4, pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Demikian Vera yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zevanya Sarah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.